Shalom, Horas Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 275 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Damang Dainang, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Rabu 15 Februari 2023, tertulis dalam Filipi 2 ayat 13. Demikian bunyinya, karena Allah lah yang mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Adiula debatado di bagasa kamu giot miroha nang ulau saut manghuton lo manirohana. Demikian pembacaan firman Tuhan. Damang Dainang, saudara-saudara yang kasih oleh Kristus, di dalam perjalanan kehidupan kita banyak orang-orang Kristen yang merasa bahwa apapun yang dia kerjakan atau apapun yang dia terima itu adalah hasil usahanya sendiri. Ketika dia dapat melakukan satu pekerjaan pelayan di tengah-tengah gereja, dia juga sering merasakan bahwa itu adalah karena kemampuannya sendiri. Sehingga sering dalam perbuatan-perbuatan kita yang baik, kita menjadi sombong dan melupakan kehendak Tuhan, melupakan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat Filipi pada saat ini, yang mengatakan kepada kita, yaitu supaya kita senantiasa mengingat bahwa Allah turut bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Dan kalau kita membaca dari mulai ayat 12 dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ini diingatkan oleh Rasul Paulus. Di dalam setiap kehidupan jemaat Filipi, ketika surat Filipi dikatakan sebagai surat sukacita, itu semuanya yang mereka lakukan dalam perbuatan-perbuatan baik, bahwa iman jemaat Filipi bukan hanya lagi dalam taraf, yaitu iman pengetahuan, tetapi iman yang berbuat. Mampu mengutamakan keperluan, kepentingan orang lain di atas kepentingannya sendiri. Mampu membantu orang lain. Dan itu dikatakan oleh Rasul Paulus supaya semakin ditingkatkan mereka. Dikatakan di situ yang menjadi topik sebagai tema tahun profesionalisme. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dalam takut dan gentar. Tetapi ketika kita melakukan itu juga, ingatlah bahwa Tuhan yang memampukan kita. Kita dari kekuatan kita, dari pikiran kita, dari kemampuan kita, kita tidak akan mampu untuk melakukan itu. Karena begitu banyak ronrongan yang terjadi dalam kehidupan kita. Banyak tantangan yang melemahkan kita. Tetapi ketika kita selalu berserah diri kepada Tuhan, maka Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan kita. Tuhan bekerja melalui kita untuk mendatangkan kebaikan. Dan itu yang dikatakan di situ, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya, bukan karena kita minta,
bukan karena kita suruh, tetapi Tuhan bekerja mutlak dari dirinya sendiri, dari kehendaknya sendiri. Tetapi kalaupun kita diajak untuk berdoa, supaya kita memohon, itu supaya melalui kehidupan kita nyata dan terjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu dikatakan kepada kita supaya senantiasa melihat apapun yang kita lihat, maka itu adalah hasil pekerjaan Tuhan. Sehingga kita senantiasa bersyukur. Dan ketika kita sudah dipercayakan, sudah mampu untuk melakukan itu, katakanlah seperti yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Dia tertulis dalam Lukas 17 ayat 10. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan yang patut kami lakukan. Belum ada yang lebih yang kita lakukan. Hanya sebatas tuntutan pekerjaan, tuntutan tugas tanggung jawab yang kita terima. Tetapi semua itu dapat kita lakukan karena Tuhan menolong kita, memampukan kita, mengerjakan di dalam kita, yaitu kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di mana ada kemauan, maka Tuhan pasti akan membuka begitu banyak jalan. Tetapi ketika tidak ada kemauan, maka iblis akan membukakan berjuta-juta alasan. Oleh karena itu, biarkan kehidupan kita, kemauan kita seturut dengan Tuhan. Sehingga kita mampu menjalani kehidupan ini dengan aman, dengan tertib, dengan senantiasa bersuka cita. Dan kita dimampukan untuk pekerjaan-pekerjaan yang baik. Ketika kita menerima satu tugas tanggung jawab, lakukanlah itu dengan penuh tanggung jawab. Pekerjaan, tugas kita, pelayanan kita, harus kita katakan itu adalah amanah yang harus kita kerjakan secara paripurna, tuntas, dan juga terukur. Sehingga melalui pekerjaan kita, nama Tuhan semakin dipermuliakan dan iman jemaat, iman saudara-saudara kita semakin bertumbuh, iman kita semakin bertumbuh, dan orang-orang di sekitar kita akan semakin merasakan bahwa pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita akan meneguhkan iman mereka, sehingga semakin banyak orang memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan jika hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa Engkaulah yang mengerjakan kemauan maupun perbuatan dalam kami. Sehingga ketika kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, persoalan kami, tugas tanggung jawab kami kepada Tuhan, Tuhan memampukan kami dan kami bisa melakukan lebih daripada yang dapat kami pikirkan. Karena Tuhanlah yang maha kuasa. Segala sesuatu Engkau adalah yang maha tahu, dan Engkau bisa memberikan jalan kehidupan, jalan keluar bagi setiap persoalan. Oleh karena itu biarlah kami berserah diri dan berseru kepadamu saja, membiarkan Engkau yang bekerja dalam hidup kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, dan lakukanlah pekerjaanmu dengan kemauan yang diberikan oleh Tuhan. Horas.